Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febri Anjar Kusuma, selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu beranggotakan yang pertama ada Ayu Fitri Aziza dengan NPM 21733002. Kemudian ada Indri Wulan Aulia dengan NPM 21733014. Dan saya sendiri, Restu Nirmala Dewi dengan NPM 21733023. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ayu Fitri Aziza. Kepadanya saya persilakan. Baik, teman-teman. Topik materi di sini saya akan menyampaikan topik materi pada hari ini selama beberapa menit ke depan. Yang pertama ada makna negara hukum dan HAM. Yang kedua ada fungsi hukum dan HAM bagi masyarakat. Yang ketiga ada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Yang keempat ada pelanggaran HAM ringan dan HAM berat. Baiklah, saya lanjutkan. Latar belakang, negara Indonesia adalah negara hukum, tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka. Selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia atau HAM dan relasi sosial yang dilahirkan di sejarah peradaban penjuru dunia. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 4. Ketetapan MPR. Landasan teori. Yang pertama, definisi dan konsepsi negara hukum. Menurut Anonymous 2010, dalam penjelasan UUD 1945, bagian pertama tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia disebut bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, ada definisi dan konsepsi hak asasi manusia. Definisi atau pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang memang sudah diberikan kodrat kepada Tuhan kepada manusia yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. Diharapkan dengan adanya konsep HAM yang jelas, maka setiap manusia di bumi ini mendapatkan hak dasar yang sama untuk hidup dengan layak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada hubungan antara negara hukum dan HAM. Yang pertama, hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat merealisasikan perwujudan keadilan dari HAM. Yang kedua, ada hubungan hukum dan HAM ini sangat berkaitan dengan segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Yang ketiga, hukum mengatur dari yang terkecil hingga hal terkompleks. Hukum melindungi HAM, hukum tanpa hak tidak ada gunanya dan HAM tanpa hukum sia-sia. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indri Wulan Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada fungsi hukum HAM bagi masyarakat. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat.
Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya. Fungsi hukum dalam masyarakat juga memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila fungsi hukum dalam masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, akan menimbulkan pemerintahan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya pemerintahan tidak lagi dibatasi oleh hukum. Tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu tugasnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu ada 6. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. Yang kelima, ada pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang pertama, ada norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang presiden dan DPR. Yang keenam, ada sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, eksekutif. Yang kedelapan, ada hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesembilan, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia, pasal 28 A sampai J Undang-Undang Dasar 1945. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai pelanggaran hak asasi manusia ringan dan hak asasi manusia berat. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia atau HAM terdiri atas pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan pembunuhan massal atau genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, kejahatan perang atau war crimes, dan the crime of aggression. Contoh kecil yang sering terjadi di sekitar kita adalah bullying. Bullying adalah salah satu termasuk pelanggaran HAM ringan, tetapi sangat besar dampak bagi korban bullying itu sendiri. Tampak jelas banyak sekali hak korban bullying yang direnggut oleh pelakunya. Semacam hak mendapatkan rasa nyaman, rasa aman, hak dihargai serta dihormati, hak menemukan proteksi dari perlakuan diskriminasi, serta sebagainya. Tidak hanya itu, sikap ini pula tidak cocok dengan norma agama manapun. Salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang terjadi akhir-akhir ini adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terjadi di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada Selasa 21 September 2021. Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua, yaitu Yoris Raweyai, menyebutkan ada kekecewaan yang berkepanjangan dari generasi ke generasi yang melatar belakangi KKB Papua. Selain itu, kurangnya mediasi, dialog, dan kesepakatan antara pemerintah dan sejumlah ormas di Papua menyebabkan kasus ini tak pernah usai.
Tujuan mereka tentu untuk menciptakan ketakutan dan keresahan masyarakat. Bukan hanya ke masyarakat sipil, KKB di Papua dilaporkan juga membuat video menantang dan mengajak perang TNI serta Polri, seolah tak mengenal takut. KKB terus melakukan berbagai aksi kekerasan dan perlawanan. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sudah ada sejak manusia terlahir di dunia. Maka, hak-hak yang sudah ada tersebut perlu dihormati dan dijunjung tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran HAM. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, maka pemerintah Indonesia menciptakan dasar-dasar hukum yang mengatur tentang HAM. Selain itu, pemerintah Indonesia mengupayakan penegakan HAM sebagai masyarakat di Indonesia yang baik. Tentu harus mengikuti peraturan yang ada dan membantu untuk tidak menciptakan pelanggaran HAM terus terjadi di sekitar kita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang atau yang ingin ditanyakan, silakan. Kami akan membuka 3 pertanyaan karena waktu yang terbatas. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Stop share ya. Nama saya Devi Oktaviani, NPM 2173 kasus dari hak asasi manusia. Baik. Baik, terima kasih untuk Saudari Devi. Kami tampung dulu pertanyaannya. Yang lain ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Iya, Saudari Anfi, silahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anfi Koreatul Hafizah, MPM 21733002, izin bertanya ya. Baik, silakan. Apa saja upaya pencegahan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM? Baik, kami tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih untuk Saudari Anfi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? 1 orang? Ya, baik, Saudari Septia Verawinda, silahkan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Septia Vera Windasari dengan NPM 217333026. Izin bertanya, apa sih yang akan terjadi apabila HAM tidak ditegakkan? Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk mencari jawaban dari teman-teman. Baik, saya Indri akan menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu siapa yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM? Yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM itu ada kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Yang kedua ada Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara baik dalam skala kecil maupun besar. Yang keempat ada lembaga peradilan. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekian itu jawaban untuk Devi. Bisa dimengerti, Devi? Terima kasih. Terima kasih.
Baiklah, saya Ayu Fikri Aziza akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anfi. Pertanyaannya, apa saja upaya pencegahan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM? Baiklah. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah perguruan tinggi maupun non-formal atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Saudara Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Saudari Septia Vera Windasari, yaitu pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila HAM tidak ditegakkan? Tentu saja di dalam masyarakat akan semena-mena dan seenaknya saja dengan memukul atau membunuh orang lain. Tidak adanya lagi rasa aman, rasa tenang di negara, bahkan tidak adanya lagi rasa aman, rasa tenang di negara, bahkan di sekitar kita. Bahkan mungkin keluarga sendiri bisa diperlakukan dengan tidak baik. Selain itu, munculnya oknum-oknum jahat, semakin maraknya pencurian, pembulian itu sudah biasa karena tidak adanya lagi peraturan yang ditegakkan. Seperti itu. Apakah jawaban saya kurang jelas atau cukup, Saudari Winda? Cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, Pak, apakah ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Febra Anjar Kusuma? Oke, terima kasih Ayu Indri, Restu, dan teman-teman yang lain. Ya, materinya sudah cukup baik. Kalau saya bisa memahami materi yang diberikan, ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya pun ya sudah cukup baik. Kan begitu bahwa ada istilah itu hukum menjadi panglima, kan gitu dalam penegakan hukum. Ya, jadi hukum itu di atas segalanya. Bahwa hukum mau langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Kan ada istilah itu. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Hukum itu ya aturan. Begitupun Anda ketika akan mengikuti perkuliahan juga kan ada aturannya. Ya, saya akan selalu terapkan aturan itu. Bagaimana peraturan perkuliahan kita? Misalnya, ya, Anda harus mengisi daftar hadir sebelum perkuliahan dimulai. Anda harus segera join Zoom sebelum tepat pukul 13.30. Kan ketika sudah join Zoom, Anda juga wajib on kamera.
ya kan? Setelah selesai via Zoom, Anda nanti akan ke LMS. Kan itu kan aturan, ya. Jadi mungkin di pertemuan awal-awal gitu, di pertemuan 1, 2 Anda akan mengalami kendala, itu adalah hal yang wajar kan gitu. Tapi ini sudah masuk kepada pertemuan 11. Jadi saya kira Anda tahu ya harus bagaimana caranya supaya Anda itu tidak mengalami kendala dalam perkuliahan. Jadi jangan merasa pembelajaran ini berbeda. Ya, tapi merasalah pembelajaran ini ya tetap sama. Kita tetap belajar walaupun teknisnya yang kemarin itu luring, hari ini daring. Kan begitu. Tapi kan tetap sama gitu. Hari ini kita belajar. Jadi berulang kali saya ingatkan bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan serius. Jangan pembelajaran dilakukan di tengah jalan sambil bawa motor, bawa mobil, kan begitu. Ya, itu saya tidak mau. Dan saya juga tidak mau ketika Zoom ada yang main TikTok. Ya, main Zoom apa ketika Zoom main TikTok gitu ya, gerak sana, gerak sini kan begitu. Ini generasinya generasi TikTok gitu, tapi ya tidak mainnya di Zoom ketika perkuliahan. Ya, ada kan begitu, ada ya. Jadi aturan ini harus ditegakkan kan begitu. Ya, mau siapapun Anda ya saya harus tegakkan aturan itu. Ya, mengenai hak asasi manusia itu ada sejak Anda dalam konsepsi. Ya, sejak Anda dalam konsepsi itu ya sudah dikenal namanya hak asasi. Kan begitu. Ketika orang tua Anda berhubungan badan dan itu jadi mau 1, 2 hari, 3 hari itu sudah dilindungi. Kan begitu. Makanya seorang wanita itu tidak boleh menggugurkan kandungannya dengan sengaja atau dengan ya hal-hal lain. Kan begitu. Ya, itu sudah dikatakan bisa melanggar HAM. Kan begitu. Ya, HAM yang ringan itu kan ada di sekitar Anda. Ya, katakanlah HAM tentang Trisakti ya, apa Mei 98 misalnya. Wah, itu terlalu jauh. Kan begitu. Tadi sudah diberikan contoh oleh kelompok 2 ya, misalnya bullying. Ya, ada di sekitar Anda. Melanggar HAM. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, apalagi sampai dengan pelanggaran HAM berat. Ya, kalau pelanggaran HAM berat, misalnya kalau di Lampung itu ada kasus Talang Sari misalnya. Itu kan pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum selesai. Kan mungkin kasus Trisakti Mei 98 itu juga orang. Padahal kejadian itu ada di zaman Orde Baru dan era reformasi itu adalah era reformasi hari ini adalah antitesis dari era Orde Baru. Tapi juga belum selesai tuh. Kan begitu. Ini jangan-jangan hanya guyonan politik yang biasa dimainkan oleh para politisi yang sebenarnya kasus itu sudah selesai. Jangan-jangan kan begitu. Ya, ya ini hanya ya terus dibahas kan begitu. Ya, itu ada hal yang biasa kan gitu. Makanya saya minta ketika Anda mengangkat masalah ya ada solusinya. Nah, inilah tugas Anda sebagai mahasiswa. Ya. Oke, kalau sudah bisa sebelum akhir berapa menit lagi Ayu Indri Restu? Waktunya sekitar 10 menit lagi, Pak. Soalnya masih lama. 40 ya. Oh, lebih ini kalau 40. Oke, ya sudahlah. Enggak apa-apa. Jadi begini, silakan lanjutkan perkuliahan. Silakan lanjutkan perkuliahan di LMS. Supaya nanti kalau terlalu lama Zoom-nya sama back gitu ya. Pak, kuota saya habis ini Pak, gara-gara Pak Febri ini lama gitu. Hubungi pacar saya Pak, kan begitu. Ya, jadi saya kira cukup untuk via Zoom-nya.
ya karena sudah tuntas. Oke, saya kira itu dari saya ya. Kita lanjutkan via LMS. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, terima kasih semua. Maaf ya, Pak. Makasih, Pak. Wah. Ada goyang TikTok tipis. Siapa TikTok. loh yang main TikTok? Tipis, boy. Sorry, atas aku juga dong. Contoh goyang TikTok gini. Kenapa?